Koordinasi rutin gugus tugas COVID-19 Papua Barat bersama UNICEF melalui Hakli Papua Barat Rabu 3 Juni 2020 bertempat di Swiss Bell Hotel Manokwari guna membahas fasilitas pelaksanaan karantina terpusat COVID-19 Kabupaten Manokwari. Dr. Arnold sebagai pembicara dalam sambutannya, ia menyatakan bahan diskusi saat ini akan berfokus pada upaya-upaya untuk melakukan pemisahan serta menyepakati bersama lokasi terpusat karantina. Edi selaku perwakilan Hakli Provinsi Papua Barat mengatakan konsep karantina terpusat harus ada dalam menerima konsep atau normal baru, di mana tes harus masif. Jika positif, jika terdapat gejala ringan, pasien harus masuk karantina terpusat bertempat di tingkat kabupaten ataupun dibuatkan di tingkat kecamatan, kampung, serta perlu disiapkan semua aspek sehingga gugus tugas perlu berkonsentrasi melakukan karantina bagi pasien yang positif, terlihat sehat tapi menularkan. Semuanya konsep karantina terpusat ini diharapkan ada paling utama menyambut kebijakan baru mau tidak mau kita akan menerapkan new normal. Dan bahkan sebagai analisa bahwa COVID-19 ini akan berdampingan dengan kita, akan menjadi penyakit biasa seperti penyakit dan lain. Maka konsepnya tes harus masif. Kemudian yang positif kita terlaksana, kalau dia itu sehat, positif masuk ke karantina terpusat. Kalau dia tergolong kepada pasien, bisa ke rumah sakit COVID darurat, yang berat ke rumah sakit rujukan. Tidak hanya itu, Kepala Suku Teluk Doreri menyampaikan jika memungkinkan Pemda Manokwari Provinsi Papua Barat berembuk untuk membangun laboratorium di Provinsi Papua Barat. Kemudian alat rapid test dapat disiapkan pada masing-masing tempat seperti distrik Sidey, Pravi, Masni, sampai distrik Pasir Putih agar masyarakat dapat digerakkan oleh RT RW untuk melakukan rapid test. Tetapi Papua Barat itu sudah harus ada laboratorium yang dipersiapkan untuk memeriksa kita semua yang ada di Papua Barat. Kemudian yang berikut itu alat rapid test yang mengukur ini, kalau dapat, misalnya lebih fokus Manokwari, itu satu ada di distrik Sidey, satu ada di distrik Pravi, satu ada di distrik Masni, sampai dengan distrik Pasir Putih. Beliau juga mengusulkan 2 tempat saat ini yang dapat digunakan sebagai tempat karantina, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang bertempat di Susweni dan BLK Sanggeng. Akhir dari rapat koordinasi, Dr. Arnold menyampaikan konsep karantina ini bertujuan untuk mengendalikan penularan yang terjadi. Konsep ini sudah terbukti di negara lain yang terlebih dahulu melakukan karantina terhadap terduga positif COVID dan juga orang normal. Diharapkan juga dengan adanya konsep karantina di Kabupaten Manokwari, masyarakat dapat menerima pasien yang berada di tempat karantina, yang mana tempat karantina berada di lingkungan masyarakat, sehingga tim gugus tugas berusaha memberikan pemahaman, advokasi, dan juga cara penularan kepada warga masyarakat. Konsep karantina yang sekarang kita bagi godok untuk khusus di wilayah Manokwari sebenarnya itu bagian dari upaya kita untuk bisa mengendalikan penularan yang terjadi. Sebagaimana kalau di daerah lain dan juga di negara lain sudah terbukti bahwa dengan konsep karantina itu berarti kita memisahkan orang yang positif atau terduga positif dari mereka yang normal, yang sehat. Dengan demikian tidak akan terjadi penularan atau transmisi lokal. Dan kami harapkan dengan konsep karantina nanti yang nanti akan dikembangkan di Manokwari, diharapkan masyarakat juga harus siap mendukung. Sebab yang terjadi selama ini kita amati bahwa tempat-tempat bahkan di rumah sakit pun biasanya itu masyarakat di sekitar rumah sakit atau tempat yang nanti kita persiapkan untuk karantina pusat itu ada penolakan dari warga masyarakat. Ini akan menjadi tugas tanggung jawab kita baik dari tim gugus tugas provinsi juga dari tim gugus tugas Kabupaten Manokwari khususnya, supaya kita sebelum menetapkan atau menempatkan orang yang nanti akan dikarantina di tempat tersebut, kita perlu untuk mensosialisasikan, mengadvokasi, mengedukasi masyarakat di sekitar itu
terkait misalnya tentang cara penularan, cara pencegahan, sehingga stigma atau kekhawatiran yang berlebihan itu tidak terjadi di masyarakat, terutama di wilayah sekitar itu. Dan itu sudah menjadi komitmen kami dan sudah dievaluasi, ada masukan juga dari beberapa pihak, dari beberapa tokoh, bahwa yang perlu sekali, yang kita perlu persiapkan adalah mempersiapkan masyarakat. Kalau untuk tempat mungkin lebih mudah, tapi untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerima tempat di sekitar mereka untuk dijadikan tempat karantina, itu yang menjadi tantangan. Masyarakat harus dipersiapkan dengan cara bagaimana? Dipersiapkan dengan memberikan edukasi, dengan memberikan pemahaman tentang cara penularan, cara pencegahan, sehingga mereka tidak terlalu khawatir, tidak terlalu cemas apabila di tempat mereka, di sekitar mereka dijadikan tempat karantina, terutama bagi mereka yang positif.